Istilah LGBT saat ini lagi hits, Ustaz. Laki ganteng, bini tiga. Ini bukan kata saya ya. Jika saya nggak ketemu Ustaz rasanya kangen banget. Apakah saya terkena penyakit LGBT? Atau fanatik yang berlebihan? Enggak lah, masa begitu? Apa kurang jantan kamu dan saya gitu? Enggak lah, enggak usah pikiran begitu. Kalau kita rindu dengan seorang teman ya, karena ukhuwah Islamiyah, karena guru, karena murid itu pintar, enggak ada masalah. Sahabat merindukan satu sama yang lain, gitu kan? Enggak ada masalah. Pada saat para sahabat pulang dari perang jihad, itu begitu mereka masuk pintu gerbang Madinah, pada disambutin sama sahabat yang lain, lalu dipelukin satu persatu. Jadi kan dicium dahi-dahi mereka, itu enggak ada masalah. Insya Allah enggak. Tapi innamal a'malu binniyat. Niat antum seperti apa gitu kan? Harus dijaga, dikontrol dia. Ya. Saya jika kajian selain Ustadz Khalid kurang masuk ilmunya, kadang ngantuk, kadang malas. Tapi kalau datang kajian Ustadz, mata saya mencorong, telinga cepat merekam memori dan ilmu cepat masuk. Apakah saya salah jika kadang memilih-milih tempat kajian? Tidak salah, teman-teman. Jadi nggak ada masalah itu. Makanya para murid-murid yang terkenal dari imam-imam empat, gitu kan? Begitu pula dengan para tabi'in yang belajar dari para sahabat, memang mereka fokus, tidak ada masalah, itu positif saja. Dan antum punya hak untuk memilih siapa yang antum tempat sumber belajar, itu tidak ada masalah. Tapi juga jangan fanatik buta. Saya manusia biasa, bisa salah. Kalau ada salah teman-teman sekalian, dan saya sampaikan dari sekarang, kalau ada di antara asatidzah, dai-dai, para ulama-ulama yang sudah sampai pada tingkat ulama yang memang punya dalil-dalil yang kuat, jangan antum terima pendapat anak kalau salah, gitu kan? Ambil pendapat mereka yang lebih baik dan sampaikan kepada saya. Mungkin saya bisa juga mengubah pendapat itu, mungkin belum sampai kepada saya, Allahu a'lam. Saya melihat diri saya sampai sekarang masih belajar teman-teman sekalian. Saya bukan saya memvonis diri saya seorang alim ulama atau tidak. Saya seorang dai yang menyampaikan berita apa yang saya ketahui. Kita sama-sama lagi belajar gitu kan. Tapi boleh, tidak salah. Makanya Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah, memang fokus pada Abu Hanifah, enggak belajar dengan yang lain, dan itu tidak salah, gitu kan. Jadi banyak murid-murid imam-imam yang belajar, tapi ada seperti Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, tapi dia belajar juga dari guru-guru yang lain. Ya, tapi dia menjadikan guru utamanya Imam Syafi'i rahimahumullah. Ini boleh saja, nggak ada masalah. Saya tidak habis pikir kenapa sih harus ada homoseksual? Kok bisa ya? Orang LGBT apa enaknya? Anggar dan hubungan sama jenis. Orang berakal juga nggak bakal mau melakukan hal tersebut. Katanya setiap dosa sama-sama punya kenikmatan, tapi untuk homoseksual ini udah nggak enak, berdosa pula. Wallahu a'lam. Apakah penyakit LGBT ini atau homoseksual ini memang takdir penyakit ciptakan Allah sebagai cobaan seperti halnya penyakit-penyakit lain, atau memang pada dasarnya ada penyimpangan dari manusia sendiri? Sudah saya katakan ya, ini penyimpangan, ini haram. Jadi Allah menciptakan semuanya dan Allah disebutkan ini kebaikan lakukan, ini keburukan tinggalkan, dan ini adalah salah satu keburukan yang harus kita tinggalkan. Lalu jika sudah menikah katanya harus ada keterbukaan dan kejujuran. Lalu apakah seorang suami istri boleh saling menceritakan masa lalu hubungan dengan mantannya dulu? Bagaimana jika salah seorang dari suami istri itu memancing pertanyaan yang menjurus ke masa lalu? Bolehkah berbohong atau lebih baik diam? Jangan dijawab, saya sudah bilang tadi jawabannya kan. Jangan dijawab, dan tidak perlu. Antum yang hadir sini, teman-teman yang sudah hadir di taklim harus tahu, jangan pernah nanya pasangan, kamu dulu pernah pacaran enggak, kamu pernah dicium enggak, kamu pernah disentuh enggak. Enggak usah, untuk apa nyakitin hati antum? Ini loh sekarang istri saya depan mata saya, alhamdulillah nikmatin, udah. Ini loh suami saya sekarang, saya nikmatin, selesai. Enggak usah tanya yang masa lalu, ke depan bagaimana caranya masuk surga, gitu kan? Itu aja. Bolehkah kita bertanya dengan tidak berniat menuduh ke calon pasangan hidup kita tentang masa lalunya? Sama ini, nggak usah nanya. Misalnya kita ingin tahu pasangan itu masih perawan atau tidak mungkin ya. Apakah kamu pernah berzina? Lalu apakah pihak yang ditanya boleh menjawab jujur atau bohong untuk menuruti jika memang ada aib? Jadi teman-teman sekalian tidak usah ditanya. Saran saya nggak usah nanya. Dan memang sebelum antum mencari jodoh, antum berdoa dulu. Saya sudah pernah bilang, sebelum ikhtiar, doa dulu. Sebelum ke dokter, doa dulu. Supaya Allah jadikan dokter dan obatnya penyebab sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Jangan dokter dulu baru berdoa sama Allah, ini salah.
Jadi sebelum menikah memang minta sama Allah petunjuk, ya Allah kalau engkau kirim kepada aku pilihan untuk menikah orang-orang yang perawan misalnya, memang mau mukminah, gitu kan, orang yang seperti ini, kita minta kriterianya sama Allah SWT, itu bukan mustahil. Jadi pada saat pun ada gambaran datang, kita udah tahu, oh ini memang mungkin yang terbaik. Dan teman-teman tidak usah terlalu terpengaruh dengan masalah ini perawan atau tidak perawan, gitu kan. Memang kenapa? Gitu. Itu kan selaput selesai. Gitu. Apa masalahnya gitu? Artinya gini teman-teman sekalian, kalau antum memang sudah mau nikah, taunya dia masih perawan, ya sudahlah, alhamdulillah menikah. Ternyata setelah menikah tidak seperti itu. Kita lihat sekarang. Jadi jangan buru-buru ngambil keputusan. Orang ini keadaannya sekarang seperti apa? Oh dia sudah akhwat, dia sudah salihah, dia sudah baik, ya sudah. Semoga Allah maafkan kamu, gitu kan? Dan kita jalani rumah tangga ini dengan baik-baik. Tolong jangan ada masalah. Udah selesai. Tidak usah jadi beban, ceraikan, gitu kan? Tidak perlu. Kecuali kalau memang dasarnya orang itu buruk, gitu kan? Orang itu buruk. Maka itu lain, gitu kan. Mencurigakan, membuat hati tidak tenang itu lain. Kan? Ada kasus di Saudi, begitu dia masuk malam pertama dengan istrinya, kisah nyata. Ya. Baru dia masuk, ya, mungkin sehitungan 10 menit, 15 menit dia keluar dari kamarnya, lalu dia mengatakan pada orang tuanya, saya sudah ceraikan istri saya ini. Tanya sama orang tuanya, kenapa kok bisa begitu? Baru nikah, baru buang biaya banyak. Dia bilang, ini istri saya bukan cuma curiga sama dia, sudah yakin. Begitu saya baru mau sentuh dia, langsung dia tanya, kamu mau berhubungan biologis gaya Prancis kah, gaya Itali kah, gaya ini kah? Sudah paham semua nih, gitu kan. Dan menakutkan sekali cara ngomongnya. Mengatakan kalau langsung tanpa sebab, udah mengatakan pernah berteman sama, berpacaran sama orang dari ini, orang dari situ, orang dari sini. Wah ini sudah kacau semua nih. Dia merasa tidak tenang dengan itu hak dia, boleh saja, gitu kan. Tapi saya sudah berikan tadi solusi yang terbaik. Makanya sebelumnya minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pendapat saya tentang imunisasi atau vaksin? Saya tetap katakan kembali kepada hukum dasarnya. Cari tahu teman-teman, tanya. Jangan tanya ke saya hukumnya, tanya kepada teman-teman medis. Ini kira-kira seperti apa sih? Gitu. Tanya kepada mereka, seperti apa? Kalau memang ada bahan-bahan mencurigakan saja, syubhat tinggalkan. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, anak-anak saya awalnya memang yang saya tidak tahu dulunya, saya belum pernah baca-bacaan tentang masalah adanya hal yang mencurigakan, maka saya masih vaksin. Tapi alhamdulillah anak saya 2 terakhir tidak pernah saya vaksin dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga, masya Allah, tidak ada masalah gitu. Saya pernah baca, dapat informasinya kalau tidak salah di majalah Bekam ya. Antum bisa cari edisi majalah Bekam, ditulis oleh teman-teman kita di dai-dai di Jakarta. Itu ada judul khusus membicarakan masalah vaksin dan pendapat para ulama, penelitian para dokter-dokter muslim yang memang merasa itu perlu disampaikan kepada umat. Semenjak itu saya tinggalkan, saya pribadi. Saya pernah melihat orang meninggalkan majelis ilmu dengan mengangkat tangannya. Apakah itu adab? Iya, itu adabnya. Bagus sekali itu. Ya. Pamit sama orang itu untuk keluar. Dan ini sering dilakukan di majelis-majelis ulama, baik dari kalangan tabi'in, salaful ummah, dan juga sampai sekarang ini. Bagaimana cara menasihati teman yang homo dan lesbi, sementara kita diharuskan menjauhinya? Saya bilang tadi, kalau memang ada pertemanan selama ini, boleh ditelepon, dibahasakan. Saya ikut pengajian tadi, saya dengar bahwasanya itu yang kamu lakukan haram, tidak boleh, dan itu penyebab kaum Lut dihancurkan. Maafkan ya, saya mau bicara, saya menyampaikan hukum syar'i. Dan saya mengajak kamu untuk taubat, gitu kan. Dan itu berbahaya, kalau kamu meninggal hukumannya berat. Di dunia pun kamu bisa rasakan berkah hidup kamu akan diangkat. Ya sudah, ini urusan saya. Oke, kalau begitu mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Saya tidak bisa interaksi karena memang dilarang dalam agama. Kamu sombong, kamu ini, ya sudah, terserah. Ya terima kasih, assalamualaikum, tutup telepon. Memang begitu. Tapi bukan berarti kita sengaja mencari homo dan lesbi lalu kemudian kita nasihatin, nggak perlu. Nggak perlu. Apakah batasan di mana sudah seharusnya kita menjauhi orang yang homo? Misalkan harus satu tim dalam satu proyek. Ya, harus menghindar teman-teman sekalian. Pokoknya usahakan menghindar, tidak boleh tidak menghindar. Tidak boleh. Interaksi sama mereka tidak boleh. Hukumnya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Contoh kain sutra yang tidak boleh dipakai laki-laki. Karena sejujurnya saya tidak tahu kain sutra itu seperti apa. Tanya di pasar ya. Salah antum tanya kain. Gak ada contoh gitu. Datang ke toko kain tanya mana kain sutra. Nah itu baru. Karena saya nggak punya bahannya. Bukan begitu jawabannya. Pernah ada orang bertanya begitu kepada salaful ummah. Ditanya, apakah iblis itu hamba Allah? Iya, jawaban dia. Apakah iblis tadinya beribadah? Iya.
Apakah iblis memang durhaka setelah itu? Iya. Apa iblis punya keturunan? Kata beliau, iya. Dalilnya mana? Allah berfirman, jangan kalian ikuti iblis dan keturunan-keturunannya, gitu kan? Kemudian, apakah iblis punya istri? Gitu. Kata beliau, iya. Siapa nama istrinya? Apa jawaban beliau ini? Dia bilang, saya tidak hadir perkawinannya. Sudah paham? Sama ini saya juga nggak pegang kain sutra. Jadi datang ke tokonya, insya Allah ditetap. Saya cuma jelaskan hukumnya. Terkait olahraga dan keluarga, saya senang bersepak bola, namun istri saya selalu ngambek dan kesal tiap kali saya bermain bola, padahal hanya 1 kali seminggu. Dan kalau istri saya ngambek, dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya. Sebentar, ada lagi lanjutannya. Atau saya disuruh cari istri lain. Bagaimana hukumnya tentang hal itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, karena kebetulan istri saya juga hadir. Tapi kalau yang kedua mungkin senang suaminya. Suruh cari istri lain gitu. Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lagi gimana nih? Akhirnya dia bilang, coba dari dulu saya suruh main bola saja. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi, apakah sholat kita batal gitu? Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya, sudah kita bahas yang lalu kan? Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali kan? Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh.